ngaget-ngaget. Saya kira pemancing baru, Pak ya. Iya, latihan. Ngoten niku. Ya buat mengisi waktu saja, mumpung pandemi kan. Nah, Nah, nggih. langsung waktu. Sendirian ta Pak Yai? Ya kalian jenengan ngeten no. Oh, Sama sampean kok. Tadi kok. Gimana? Tak lepas ini ya Mas yo. Nggih, nggih. Sumuke. Bung ketemu nggih Pak Yai. Nggih, berapa. Sambil mancing ngoten niku. Saya mau tanya. Kira-kira hal yang membatalkan wudhu niku apa aja ya Pak Yai? Lah kemarin saya dapat informasi katanya kalau habis wudhu itu nggak boleh makan sama minum. Nah, tapi masih ada yang bilang boleh kok. Yang bilang nggak boleh siapa lah? Cah, walah, sampah ternyata kirain dapat bawal atau apa ya. Grameh lumayan no, nunggu bukoh. Nah, alhamdulillah. Jadi gini Mas Bendol. Nggih. Tadi Mas Bendol tanya intinya apakah minum, makan itu bisa membatalkan wudhu. Ayo kita ngobrol bareng mancing sambil ngobrol. Ya enggak? Tapi sayangnya kok puasa yo. Kalau enggak puasa kan ada kopi dan sebagainya yo. Ada es teh lumayan toh. Lagi panas. Pas panas. Itu ngabuburit. Oh. Gini Mas Bendol. Di dalam kitab Safinah itu disebutkan bahwasannya perkara yang membatalkan wudhu atau sesuatu yang merusak wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu setiap sesuatu yang keluar dari kubul, dari jalan depan, auduburi ataupun dubur. Kubul itu apa? Alat kelamin. Dubur itu apa? Anus. Pokoknya setiap sesuatu yang keluar dari kubul, jalan alat kelamin ataupun dubur ataupun anus, entah itu berupa angin ataupun yang lain, itu bisa menjadikan batal. Nah, sekarang tak tanya, angin itu seperti apa? Angin. Kentut misalnya Pak? Wah, contohnya wut ngono to. Nggih. Biasanya mau gendut itu gede. Buatan nggak besar Pak Yai, biasanya kecil tapi aromanya nikmat sekali. Coba ngin ya arep bukoh barang ini yo. Nah gini. Rihun au ghairu. Entah itu berupa angin seperti halnya kentut. Yang lain apa? Kalau jalan depan kencing ataupun madhi ataupun maldi. Bahkan yang belakang apa? Pup dan sebagainya. Nah, contoh semisal Mas Bendol itu, Mas Bendol mengeluarkan sesuatu dari dubur. Nah, pupe tidak mengeluarkan kotoran tapi delalah emas. Wah, kalau udah emas mau kayak mancing delalah ngimpi mancing nggak dapat keluar pupe bukan kotoran tapi berupa ikan. Wah, itu tetap membatalkan. Karena disebutkan setiap sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, entah itu berupa angin ataupun yang lain. Tapi ada pengecualian. Apa itu? Ilal mania, kecuali air spir. Ini Pak Yai, baru tahu saya. Makanya ngaji bro, biar tahu. Ngaji di mana? Ngopi Noti. Ngaji ngolah pikir lan Noto ati. Gathuk wae. Aduk toh sambil ngopi toh bro. Nggih. Nomor 2. Nggih. Yang nomor 2 disebutkan bahwasanya zawalul aqli binaumin au ghairi. Hilang akalnya. Seperti hanya disebabkan tidur. Orang tidur hilang akalnya tidak? Nggih hilang Pak Yai. Nah, ataupun yang lain, contoh orang yang habis Minum apa mendem. dulu? Oh, Dari mendem, Nggih. sakron. Nggih. Atau kalau ndak Majnun, tahu ndak Majnun? Majnun ini nopo? Sampean Majnun ndak? Lah saya belum tahu. Majnun ini nopo? Majnun. Lagi boten kula Pak Yai. Atau mughma alai. Hilang akalnya tidak? Hilang. Ya, itu bisa dikatakan menyebabkan batalnya wudhu.
Tapi ada yang tidur tidak membatalkan wudu. Apa Gimana itu? itu? Illa nauma qa'idin maq'adahu fil naum. Kecuali tidurnya orang yang duduk, yang mana duduknya itu masih nempel. Pantatnya ini toh anusi itu masih nempel gini. Walaupun gini 1 jam tidak masalah, nempel ke tempatnya, iya. Ini tidak masalah. Tapi beda lagi ketika Mas Bendol Jumatan, sok Jumatan enggak? Ya Jumatan toh Pak ya. Oh, semisal pas Jumatan, ya toh. Kan kadang ada atau malah Mas Bendol sendiri Jumatan duduk gini. Nanti saya biasanya gitu Pak. Merem. Jublek. Nah, Jatuh. Nah, jatuh kira-kira pantatnya masih nempel enggak? ya enggak Pak. Enggak. Nah, itu bisa dinamakan dengan batal wudu. Tapi kalau misal tidurnya gini, ini masih nempel. Nempel di tempat sholat nempel gini. Enggak apa-apa. Paham ya? Nggih. Yang nomor 3, nah ini. Pak Yai dulu. Wah, Kayak ke dalam-dalam tadi. ini ya mungkin aja dapat yang gede ini, kayak sampean gede. Lumayan buat buka Pak. Nah, lumayan. Jadi yang ketiga Pak. Yang ketiga, bertemunya kulitnya lelaki dan perempuan yang sudah balik. Nah, yang sudah balik bila hailin. Nah, ingat. Yang nomor 3, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin. Yang nomor 3, bertemunya kulitnya lelaki dan perempuan yang sudah balik keduanya. Kedua-duanya sudah balik dan bukan mahram. Apa? Bukan Dan bukan mahram. Bukan muhrim. Beda. Beda no Pak. Ya beda. Biasanya kan mahram sama muhrim itu sama. Wah, itu kadang sok bablasan. Padahal kalau muhrim itu hanya satu tok di mana? Di Mekah sana. Ketika seseorang akan menjalankan umroh ataupun haji, ketika sudah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu dinamakan orang yang muhrim. Kalau mahram itu yang ada 11 tadi. Atau di kitab Durusul Fiqhiyah disebutkan ada 11. Pokoknya batal wudunya yang nomor 3 yaitu ketika ada seorang laki dan perempuan, contoh Mas Bendol dengan ceweknya, sehingga habis wudu toh, habis wudu dengan cewek nyun sewu, habis wudu sentuhan. Nah, Mas Bendol sama cewek kan sudah balik dan bukan mahramnya, itu bisa membatalkan. Tapi kalau kain ketemu kain gitu gimana? Yo bila hailin. Bila hailin apa? Kalau ketemu kain dengan kain yo enggak apa-apa. Ya, karena bukan kulit yang bersentuhan. Iltiqa'u basyaratai rajulin. Bertemunya kulitnya lelaki dan perempuan. Nah, kalau ada gini ini bersentuhan enggak? Bersentuhan, tapi ada penghalangnya apa? Jaket ataupun kain yang lain. Paham? Paham. Nah, yang nomor berapa sekarang? Yang keempat Sampai lupa saya ini. Yang keempat. Yang nomor 4 yaitu apa itu? Ini nggak bisa lepas aja tadi Pak Yai. Wah, Bingung. Bentar. bisa enggak sih enggak saya? Sampun. Oh, oke. Yang nomor 4 yaitu lupa saya ya. Loh. Buka kitab sih, Bu. Masih di sini Pak Yai, kita di rumah. Ya. Yang nomor 4 yaitu ketika sampean atau saya sendiri atau menyentuh apa? Menyentuh masuk kubulil adami au duburi halqati duburi. Bibat nirraihati au bibutunil asobe. Napa nih artine Pak? Payah yo. Nggih. Lendrangnya kudu komplit iki. Nggih. Wani piro? Sharing Pak ya. Oh iya. Apalagi bulan puasa kan. Iya, pahala. Nggih, dilipat gandakan. Oke, yang nomor 4 yaitu
batal wudunya yang nomor 4 yaitu bukan bertemunya. Kalau bertemunya nomor 3 tadi. Nggih. Kita menyentuh alat kelamin kita. Disentuh. Nggih. Kalau ndak alamat kita, alat kelamin orang lain. Astagfirullah. Lha kok Atau bisa anake dhewe. Oh. Utawa siapapun, utawa malah nyusahi saking pengine bojo urung ndang kepengin, urung kelakon le bojo. Nggih. Sok kebablasan. Nggih. Iki lak Mas Bendol. Astagfirullah. Oh, Mas Agus. Boten, Nah, Nay. itu. Nggih. Nah, itu yang nomor 4 menyentuh kubulnya anak Adam. Berarti kubul itu apa? Alat kelamin. Bukan punya kita sendiri ataupun orang lain, entah anak kita atau temen atau siapapun. Atau kadang kita udah punya anak semisal. Anak kita habis pup. Atau terus kita coboki. Nah, awal hal kau diduburi. Ya, bukan hanya kubul saja atau bulat-bulatnya atau bisa dikatakan wong Jawa le ngarani bunder-bundere dubur. Lipat-lipatan itu dubur. Dubur kan bunder. Itu udah tak terangin udah jelas. Nek tak terangin ora jelas ku sampean ndak tahu. Salah kaprah. Tapi aja dipraktekno. Nggih. Ya. Menyentuhnya gimana? Dengan ini Telapak apa yang namanya? tangan. Telapak tangan atau jari. Tapi yang bagian putih tak prakteke. Ini nek ndak Lho, dipraktekke, Pak. Dapat besar nanti gini. Nggih. Semisal ini dubur. Oh, nggih. Wah, lek gak teke tenanan. Wah, Mas anake Mas Agus. Mas Agus di mana ndak kelihatan ini? Di rumah tadi kayak Walah, tidur ya. Mas Ziko mana Ziko? Ziko kan kerja Pak ya. Walah, ya ini gini. Ini semisal dubur. Dubur ada. Kubul dulu alat kelamin. Oh, kubul, Entah iya. punya kamu sendiri ataupun yang lain. Ataupun ini epek-epek Ini atau telapak tangan. Kok nyentuh sini. Ini bah, walaupun itu pegang punya sendiri ataupun punya yang lain. Paham ya? Nggih. Atau enggak jari-jari. Pokok yang berwarna putih ini. Sini. Paham? Paham. Nah, terus ini kubul. Duburnya sama. Contoh, kalian adalah kita lagi punya anak. Nikah terus punya anak. Allahumma Amin. nikah terus punya anak. Anaknya pup. Terus diceboki. Nah, ceboki otomatis kena duburnya enggak? Nggih. Nah, bagian luarnya itu kan ada lipat-lipatnya. Itu Iya. yang namanya halqati duburi. Nah, kok kena ini ataupun ini maka batal. Ya, paham? Paham. Berarti di situ yang 4 tadi ada makan dan minum tidak? Tidak. Tidak ada. Makanya minum dan makan itu tidak batalkan wudu, tapi batalke poso. Wah, nggih Pak Yai. Oh, itu paham ya? Paham. Oh iya, saya mau tanya mengenai yang keempat. Hmm. Biasanya kalau menggaruk punya sendiri kan biasanya gatal Pak Yai. Tapi nggak langsung kena kulit. Kena kain gini. Tidak apa-apa. Kan di sini disebutkan di batnir rohati au butunil asobe. Pokok yang bagian putih-putih ini. Telapak tangan kan mulai ini yang putih. Nah, ini kan butunil asobe yang putih-putih. Tapi kalau nyentuh yang ini tidak apa-apa. Semisal kamu, tidak apa-apa. Atau depan di sini gini, tidak apa-apa. Kan ini bukan termasuk butunil asobe. Yang butunil asobe ataupun batnir rohah itu yang mana? Di batnir rohati yang mana? Yang bagian putih. Ini yang namanya butunil asobe. Paham tidak? Paham. Kok semisal saya kok beratur banget gimana? Caranya gini bro. Ini. Sok kerawitan. Baru tahu. Sok kerawitan loh. Boten Pak. Oh, kira sok Nggak kerawitan. Enggak pernah. Udah. Loh. Pak Yai teh dari tadi enggak Ya dapat Pak Yai. Oh, Jan, astagfirullahaladzim. Lah, Oh, malah nyangkut eh. oh. Astagfirullah, enggak ada umpan. Ini kok malah. Lah, dari tadi tanya nggak ada umpannya. Cuma digrogoti, dikikiti sama gramehnya ini. Wah. Itu ambilin umpan nih. Nggih. Kayak di jok Vespa atau di mana tadi ya? Oh iya. Udah udang ini? Sampun. Ya. Sampun Pak Yai. Ah, yes. Ah.